Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tentang uji aktivitas enzim katalase daun bayam. Oke, untuk anggotanya yaitu terdiri dari saya sendiri Muhammad Jami, kemudian ada Naswa Helena, Rizky Firdaus Alfarizi, Selma Ayu, dan Tasya Nafita. Nah, untuk tujuan percobaannya yaitu mengidentifikasi cara menguji aktivitas enzim katalase pada bayam dengan titrasi permanganometri, mengidentifikasi pengaruh suhu dan pH yang mempengaruhi kerja enzim katalase pada bayam. Nah, adapun untuk dasar teorinya yang akan disampaikan oleh Nasra. Kepadanya silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini ada beberapa teori yang menjadi dasar untuk percobaan ini. Yang pertama, enzim katalase yang merupakan protein katalis yang mempercepat penguraian hidrogen peroksida H2O2 menjadi air dan oksigen, kemudian melindungi sel dari radikal bebas. Banyak ditemukan dalam paroksisom sel, termasuk pada tumbuhan seperti bayam yang aktif secara metabolik. Kemudian pada praktikum ini dilakukan pengukuran aktivitas katalase dalam jaringan bayam menggunakan titrasi permanganometri, di mana H2O2 yang tersisa dititrasi dengan KMNO4 dalam suasana asam. Volume KMNO4 akan mencerminkan aktivitas enzim. Semakin sedikit, maka semakin tinggi aktivitasnya. Faktor yang diuji yaitu suhu dan pH. Suhu optimal akan mendukung laju reaksi, sedangkan suhu ekstrim dapat menyebabkan denaturasi. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Naswa. Untuk selanjutnya, alat bahan dan prosedur akan disampaikan oleh Rizky Firdaus. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Di sini ada alat dan bahan. Dari nama alat pun ada 16 ya yang dipakai. Yang pertama tuh ada gelas kimia 100 mili, labu takar, pipet tetes Ellen Meyer 250 mili, botol semprot, termometer, kawat kasa, kaki tiga, stopwatch, batang statip, klem universal, buret, mortar dan pastel, saringan, pembakar spiritus, dan yang terakhir ada corong kaca. Namun adapun di sini nama bahannya juga yang dimana ada 9 ya. Yang pertama itu ada daun bayam, aquades, parutan buffer pH 4 dan pH 7, hidrogen peroksida, kalium permanganat, asam sulfat, es batu, tisu, dan yang terakhir korek api. Next. Nah, di sini pun ada prosedur percobaan. Yang pertama ada ekstrak bayam enzim katalase. Nah, yang pertama mula-mula itu diambil 5 gram daun bayam segar, cuci bersih dengan air mengalir, lalu haluskan bayam dengan mortal dan pastel, tambahkan sedikit air, lalu saring hasil ekstrak itu untuk memperoleh filtratnya. Lalu yang terakhir simpan ekstrak di wadah tertutup dan letakkan di penangas es. Nah, yang kedua tuh ada uji efektif enzim katalase. Nah, mula-mula tuh mengambil 10 ml larutan H2O2, kemudian ditambahkan H2SO4 sebanyak 3 tetes. Lalu titrasi dengan KML4, catat volume yang digunakan. Nah, lalu mengambuk mengambil 10 mili H2SO4, lalu tambahkan 5 mili ekstrak bayam. Nah, lalu diinkubasi nih selama 5 menit. Lalu tambahkan H2SO4 untuk menghentikan reaksi. Nah, yang terakhir titrasi dengan KMO4 hingga muncul warna merah muda. Lalu catat volume yang digunakan. Nah, prosedur selanjutnya ada uji pengaruh suhu. Nah, ini pertama-tama disiapkan campuran 10 ml larutan H2SO4 dan 5 mili ekstrak enzim katalase atau bayam. Lalu inkubasi selama 5 menit pada suhu 75 derajat Celcius. Lalu hentikan reaksi itu dengan 5 mili H2SO, dengan 5 mili H2SO4.
lalu titrasi dengan KMNO4 sampai muncul warna merah muda, lalu catat volume yang digunakan. Nah, yang terakhir ada uji pengaruh pH. Pertama-tama, siapkan dua Erlenmeyer yang masing-masing diisi dengan larutan buffer pH 4 dan pH 7. Setiap Erlenmeyer itu berisi 10 ml larutan H2O2, lalu tambahkan 5 ml larutan buffer pada pH yang ditentukan. Lalu tambahkan juga 5 ml ekstrak enzim katalase bayam, terus campuran diinkubasi selama 5 menit pada suhu ruang sekitar 30 derajat Celcius. Lalu hentikan reaksi dengan 5 ml H2SO4. Nah, yang terakhir titrasi dengan KMNO4 sehingga muncul warna merah muda dan catat volume yang digunakan. Cukup sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Rizky Firdaus. Selanjutnya bagian data pengamatan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Oke, yang pertama untuk perlakuan yang persiapan ekstrak bayam yaitu mengambil 5 gram daun bayam. Dari hasil pengamatannya yaitu karakteristik bayam itu berupa padatan daun berupa berwarna hijau. Kemudian menghaluskan dan menambahkan air, menyaring ekstrak, menempatkan dalam wadah tertutup. Nah, ekstrak yang didapat yaitu larutan cair berwarna hijau, berbau, dan larutan menjadi dingin. Untuk yang kedua yaitu uji reaktivitas enzim katalase. Yang pertama yaitu melakukan titrasi Blanco, mengambil 10 ml H2O2 ditambah dengan H2SO4 sebanyak 3 tetes, lalu mentitrasi dengan KMN4. Hasil akhir titrasi yaitu larutan berwarna peach dengan volume titrasi 50 ml. Kemudian selanjutnya yaitu mengambil 10 ml H2O2 dan ditambahkan 5 ml ekstrak bayam. Diinkubasi selama 5 menit, kemudian menambahkan 3 tetes H2SO4, dan yang terakhir yaitu mentitrasi dengan KMNO4. Nah, hasil pengamatannya, titik akhir titrasi berwarna peach dengan volume titrasi 50 ml. Selanjutnya pengaruh suhu. Yang pertama yaitu mengambil 10 ml H2O2 ditambah dengan 5 ml ekstrak bayam dan diinkubasi 5 menit selama 5 menit pada suhu 75 derajat Celcius. Lalu menambahkan H2SO4 sebanyak 3 tetes dan mentitrasi dengan KMNO4. Titik akhir titrasi yaitu berwarna hijau kemerahan dengan volume titrasinya 16,1 mili, dan pada saat pentitrasian itu hasil pengemasannya tidak terjadi perubahan apapun dan titik akhirnya yaitu larutan berwarna peach. Lalu untuk uji pengaruh pH, yang pertama yaitu menyiapkan 2 Erlenmeyer. Yang Erlenmeyer pertama yaitu berisi 5 ml larutan vapor pH 4. Dan untuk yang Erlenmeyer kedua yaitu pH 7. Dari kedua Erlenmeyer ini ditambahkan lagi dengan 5 ml H2O2 dan 5 ml ekstrak bayam. Lalu menginkubasi selama 5 menit, menambahkan H2SO4 sebanyak 3 tetes dan mentitrasi dengan KMNO4. Nah, untuk hasil pengamatannya yaitu larutannya berwarna hijau dan titik akhir titrasinya yaitu berwarna hijau kemerahan. Dan untuk Erlenmeyer 1 yang berisi buffer pH 4 yaitu volume titrasinya sebanyak 9,7 mili, dan untuk Erlenmeyer kedua berisi larutan buffer pH 7 yaitu volume titrasi yang digunakannya 10,5 mili. Untuk pembahasannya akan disampaikan oleh Selma. Kepadanya silakan. Terima kasih kepada moderator. Baik, untuk pembahasan dari praktikum ini, di mana uji aktivitas enzim katalase dari daun bayam atau Spinacia oleracea merupakan salah satu percobaan penting dalam bidang biokimia untuk memahami bagaimana enzim bekerja di bawah berbagai kondisi lingkungan. Enzim katalase berperan dalam menguraikan hidrogen peroksida atau H2O2 menjadi air dan oksigen sehingga membantu melindungi sel dari kerusakan oksidatif. Nah, daun bayam juga digunakan sebagai sumber enzim karena mengandung katalase yang cukup tinggi.
Untuk langkah pertamanya dalam pengujian ini adalah pembuatan ekstrak daun bayam. Nah, daun bayam segar dicuci bersih, kemudian dihancurkan atau dihomogenitas dengan menggunakan mortar dan pestle bersama dengan larutan buffer untuk menjaga stabilitas pH. Nah, setelah itu campuran disaring atau disentrifugasi untuk memperoleh ekstrak kasar yang mengandung enzim katalase. Nah, selanjutnya dilakukan juga uji aktivitas enzim dengan menambahkan ekstrak enzim ke dalam larutan H2O2 dan mengamati terbentuknya gelembung oksigen sebagai indikator aktivitas enzim. Nah, aktivitas ini dapat diukur secara kualitatif dengan mengamati banyaknya busa atau secara kuantitatif dengan menggunakan alat spektrofotometri untuk mengukur laju dekomposisi H2O2. Uji pengaruh suhu dilakukan dengan menginkubasi ekstrak enzim pada berbagai suhu yaitu 75 derajat Celcius sebelum ditambah ke larutan H2O2. Hasil uji ini menunjukkan suhu optimum kerja enzim di mana aktivitas tertinggi biasanya terjadi pada suhu mendekati suhu fisiologis tanaman sekitar 25 sampai 37 derajat Celcius. Suhu yang terlalu tinggi ini dapat menyebabkan denaturasi enzim sehingga menurunkan aktivitasnya. Kemudian pengaruh pH diuji dengan menggunakan larutan buffer pH 4 atau yang bersifat asam dan pH 7 dengan sifatnya netral. Aktivitas katalase pada pH 7 umumnya lebih tinggi dibandingkan pada pH 4 karena enzim katalase bekerja optimal pada kondisi netral sehingga sedikit basa. Pada pH yang terlalu asam atau terlalu basa, struktur enzim dapat berubah menjadi pengaruh situs aktif dan menurunkan kemampuannya dalam menguraikan H2O2. Dengan serangkaian uji ini, kita dapat menyimpulkan bahwa aktivitas enzim katalase dari daun bayam sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti suhu dan pH, yang penting untuk dipertimbangkan dalam aplikasi bioteknologi maupun penelitian enzimatis. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Selma. Untuk selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan yang akan disampaikan oleh Tasya. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya di sini kesimpulan, di mana yang pertama itu cara menguji aktivitas enzim katalase pada bayam dilakukan dengan titrasi permanganometri, yaitu titrasi redoks yang menggunakan larutan KMNO4 sebagai oksidator dalam suasana asam dan KMNO4 bertindak sebagai oksidator. Yang kedua yaitu di mana pengaruh suhu yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat merusak enzim katalase atau struktur protein enzim mulai terdenaturasi. Pengaruh pH yang terlalu asam atau basa juga menyebabkan denaturasi atau perubahan bentuk situs aktif. Enzim kehilangan kemampuannya untuk mengikat H2O2 akibatnya aktivitas enzim katalase menurun. Yang terakhir itu daftar pustaka, di mana data penelitian ini bersumber dari 5 sumber. Yang pertama dari Haryono tahun 2022 dengan judul Uji Aktivitas Enzim Peroksidase pada Tanaman Bayam Merah dan Bayam Hijau selama cakaman kekeringan dari Universitas Jember. Kemudian dari Maulidia tahun 2020 dengan judul Aktivitas Enzim Katalase pada berbagai ekstrak tumbuhan hijau sebagai indikator antioksidan alami dari Jurnal Kimia dan Pendidikan volume 5 nomor 2 pada halaman 45-50. Kemudian dari Sari tahun 2024 dengan judul Pengaruh pH dan suhu terhadap aktivitas enzim protase isolat LG37 asal sedimen mangrove Pantai Lagoding Kebumen bioekstrak dengan jurnal ilmiah biologi Unsud volume 6 nomor 1. Kemudian dari Saryono tahun 2011 dengan judul Biokimia Enzim edisi revisi dari penerbit Nuha Medica Yogyakarta. Kemudian Marto Harsono tahun 2018 dengan judul Biokimia 1 dari penerbit UGM Press Yogyakarta, dan Widiawati 2016 dengan judul Pengaruh
perkuat terhadap produksi hidrogen peroksida secara petrokimia dalam kloroplas dan bayam pada Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian volume 36 nomor 2. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Tasya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 5. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.